Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Jayanti Marawati Dewi, NIM E2019-1019, Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan menanggapi sebuah video yang telah dikirim oleh Bapak Wadud yang bertema penghitungan pendapatan nasional. Nah, yang pertama, definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Nah, yang kedua, konsep pendapatan nasional. Ada 6. Nah, yang pertama, produk domestik bruto atau GDP merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Maka rumusnya yang digunakan adalah GDP sama dengan pendapatan masyarakat DN dalam negeri ditambah pendapatan asing LN luar negeri. Nah, yang kedua, produk nasional bruto atau yang disebut GNP adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi, jika ada seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk ke dalam GNP. Nah, rumusnya yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Nah, yang ketiga, produk nasional neto atau MNP adalah produk nasional kotor GNP dikurangi penyusutan barang modal. Nah, rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi D atau depresi atau penyusutan barang modal. Nah, yang keempat, pendapatan nasional neto atau yang disebut dengan NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Maka rumusnya yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, apa sih pajak tidak langsung itu? Adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya nomor 5, pendapatan perseorangan atau yang disebut dengan PI merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Nah, rumusnya yaitu PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba di tanah, dan ditambah transfer payment. Nah, yang terakhir, disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Nah, rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Nah, yang poin ketiga, manfaat penghitungan pendapatan nasional. Ada 9. Nah, yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.
Yang kesembilan, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Yang poin keempat, macam-macam metode penghitungan pendapatan nasional. Nah, macam-macam metode ini ada 3. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi adalah menjumlah barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Yang diberi rumus yaitu Y sama dengan dalam kurung P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 dan seterusnya ditambah PN dikali QN. Yang keterangannya Y merupakan pendapatan nasional, Q1 merupakan jenis barang ke-1, QN merupakan jenis barang ke-N, PI merupakan harga barang ke-1, PN merupakan harga barang ke-N. Nah, yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Yang diberi rumus Y sama dengan W plus R plus I plus P. Y merupakan pendapatan nasional, W merupakan upah atau gaji, R merupakan sewa, I merupakan bunga, dan P merupakan keuntungan. Nah, yang terakhir, nomor 3, metode pendekatan pengeluaran adalah jumlah semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Yang diberi rumus Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X dikurangin M. Y merupakan pendapatan nasional, X merupakan ekspor, M merupakan impor, C merupakan konsumsi rumah tangga, I merupakan investasi, dan G merupakan pengeluaran pemerintah. Nah, selanjutnya pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Nah, yang materi selanjutnya, sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Ada 9. Nah, yang pertama, ganimah, yang kedua sodakoh, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima urs, yang keenam jiyazah, yang ketujuh karaj, yang kedelapan pajak tambang dan harta karun, yang kesembilan wakaf. Nah, setelah kita mempelajari penghitungan pendapatan nasional, kita bisa mengetahui dan menilai kemajuan pertumbuhan atau perkembangan perekonomian suatu negara. Dengan menghitung pendapatan nasional dapat diketahui seberapa besar peningkatan perekonomian suatu negara. Tingginya nilai pendapatan nasional menunjukkan semakin tingginya kemajuan perekonomian suatu negara. Sekian tanggapan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.